Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Apa yang terjadi pada Dacu, di mana keluarga Sangguan? Sangguan Yuer menatap Ye Chen penuh harap. Iblis yang menyerang dihancurkan. Ye Chen mengeluarkan labu anggur dan duduk dengan nyaman. Para biksu Dacu bereinkarnasi, banyak yang bereinkarnasi di surga dan domain ini. Dalam 200 tahun terakhir, saya mencari mereka. Saya menemukan Sangguan Hanyu, tetapi tidak menemukan leluhur Anda. Kamu tidak pernah mengecewakan Dacu. Sangguan Hanyu tersenyum dengan air mata. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya Ye Chen berjuang untuk melindungi Dacu. Di masa depan kita semua akan berkumpul di kampung halaman. Ayolah, gosok pinggangku dulu. Apa yang digosok, kamu baik-baik saja. Sangguan Yu, juga memulihkan keceriaan dan kekokohan kehidupan sebelumnya. Tidak apa-apa, pinggangku patah. Ye Chen menyeringai kesakitan, kemampuan aktingnya telah meningkat. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati. Sangguan Hanyu terkekeh. Aku sangat suka mendengarnya. Kamu telah melihat tubuhku lagi, kamu ingin menikah denganku. Sangguan Yuer mengedipkan matanya yang indah dan menatap Ye Chen, ketika memikirkan dua kali dalam tungku pipinya memerah. Tidak menikah. Di bawah tatapan Sangguan Yuer, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Mengapa? Sakit punggung. Sangguan Yuer tersenyum, berjalan di belakang Ye Chen, melingkarkan lengannya di leher Ye Chen, dan meletakkan tubuh bagian depan, di punggung Ye Chen, terutama dua puncak yang lembut. Lembut tidak lembut, Yuer bergumam dan meniupkan aroma ke telinga Ye Chen. Tidak apa-apa, Ye Chen batuk kering, merasakan kelembutan punggungnya, dan melirik tubuh bagian bawahnya lagi. Adik laki-lakinya telah mendirikan tenda kecil. Apakah saya? Ye Chen tidak selesai bicara, tiba-tiba menoleh dan melihat jauh ke dalam lubang hitam. Apa yang salah? Melihat Ye Chen mengerutkan kening. Masuklah. Ye Chen bangkit dan membawa Sangguan Yu, ke tungku tembaga dengan tangannya. Membawa Sangguan Yu pergi, Ye Chen memegang pedang Cixiao dan langsung pergi ke satu sisi. Sekitar ribuan kaki jauhnya, ada kabut hitam melonjak. Ye Chen merasakan tekanan, dan darah suci di tubuhnya juga gelisah. Iblis. Mata Ye Chen menatap kabut hitam, napas yang meluap dari kabut hitam, dia sangat akrab, dan itu persis sama dengan aura iblis surgawi yang menyerang Dacu di masa lalu. Ye Chen mengerutkan kening. 100 tahun yang lalu, dia bertemu dengan iblis. Di lubang hitam angkasa, ada iblis surgawi lainnya. Ye Chen tahu bahwa masalah ini tidak sederhana. Sangguan Yuer di tungku tembaga juga mencium bau kabut hitam ajaib. Di matanya yang indah, ada cahaya dingin yang berkedip. Nafas iblis adalah penyerbu, sehingga gunung mayat dan sungai darah. Ye Chen telah membuka mata perinya, menyatukan murid-muridnya dengan kekuatan maksimalnya, menarik lapisan kabut ajaib, dan melihat kedalamannya. Di dalamannya, ada teratai hitam, dan kabut hitam ajaib meluap keluar. Ye Chen hampir kehilangan akal. Di sisi teratai hitam, dikelilingi oleh 9 karakter emas kuno, itu formasi menekan teratai hitam. Dunjia Tianzi. Ye Chen bergumam pelan, dan dia mengenali asal mula 9 karakter kuno dalam sekejap, bukan Dunjia Tianzi. Saya tidak tahu berapa tahun kata Dunjia dan teratai hitam iblis surgawi tetap berada di lubang hitam di ruang ini. Berapa umurnya? Siapa yang mengorbankan teratai hitam yang ditekan oleh kata Dunjia Tianzi? Dengungan. Tiba-tiba, kuali dewa yang kacau tergantung di atas kepalanya berdengung, dan mekar dengan sendirinya, kata Dunjia Tian di atasnya hidup kembali dengan sendirinya, seolah-olah dia telah dipanggil oleh 9 kata untuk Dunjia Tian. 9 karakter Dunjia Tianzi yang menekan teratai hitam iblis. Mereka gemetar hebat, tampaknya teratai hitam tidak dapat ditekan lagi, saya harap kata Dunjia Tian yang ada di Chaos Cauldron akan membantu. Tian Lei dan Xian Huo muncul di tangan kiri dan kanan Ye Chen tanpa urutan tertentu, itu adalah panah dewa. Bahkan jika 9 karakter Dunjia Tianzi tidak dipanggil, dia pasti akan mengambil tindakan. Busur ilahi kremasi, panah pemusatan Tian Lei. Itu adalah busur lain seperti bulan purnama. Panah dewa guntur menggabungkan prinsip-prinsip kekacauan. Dunia yang jauh. Dengan tarikan ringan Ye Chen, panah dewa petir melesat dari busur dewa api abadi, menembak teratai hitam dengan tujuan yang sangat jelas. Tepat ketika anak panah itu berjarak 10 kaki dari teratai hitam iblis bergetar dan mengeluarkan lingkaran cahaya gelap menyebar, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Setelah melihat ini, ekspresi Ye Chen tiba-tiba berubah. Itu adalah panah dari puncaknya. Dia tahu betapa kuatnya dia, tapi dia hancur menjadi abu terbang dalam sekejap. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dimiliki teratai hitam itu. Betapa menakutkan. Lubang hitam berdengung, dan lingkaran cahaya gelap yang dipancarkan oleh teratai hitam,
itu masih menyebar dengan cepat ke segala arah, membawa kekuatan penghancur. Ye Chen tiba-tiba memadatkan perisai yang berdiri di depannya, dan kuali Dewa Kekacauan setia untuk melindunginya. Dia juga datang memberi cahaya penghalang di tubuh Ye Chen. Lingkaran hitam pekat datang, dan perisai yang dipadatkan oleh Ye Chen hancur tanpa perlawanan. Lalu, halo hitam pekat bertabrakan dengan kuali dan membuat suara dentang, tripod kaldron terbang di tempat, dan cahaya peri yang tersisa langsung dimusnahkan. Engah, Ye Chen juga terbang keluar. Dia terpukul keras, dan 8.000 kaki jauhnya terlempar. Zudi, Ye Chen terhuyung-huyung, dengan darah di mulutnya, menatap teratai iblis tak percaya. Menilai dari kekuatan halo hitam pekat sebelumnya, tingkat kultivasinya pastilah setara dewa pedang mitos. Sungguh konyol bahwa dia telah mengintip sebelumnya, jika Chaos God Cauldron tidak memblokir lebih dari 80% kerusakan untuknya, mungkin sudah jadi abu. Ledakan, teratai hitam iblis surgawi bergetar, dan lebih banyak kabut iblis bergulung, dan dalam kabut iblis yang bergolak, sosok samar muncul. Tiba-tiba, 9 karakter yang menekan teratai hitam melarikan, dan segel kental itu terbuka. 9 karakter Dunjiatian bersifat spiritual, seperti 9 lampu peri yang terbang ke Ye Chen, tercetak di Chaos Cauldron. Mereka tidak tahu berapa tahun mereka menekan teratai iblis, sekarang teratai hitam pulih, dan mereka tidak dapat lagi menekannya. Melihat teratai hitam iblis berubah menjadi bentuk manusia, Ye Chen mengorbankan Shou Yuan tanpa ragu-ragu, memindahkan teknik terlarang 6 roda abadi, dan teratai hitam iblis langit langsung menyalakan api. Namun, api Amaterasu baru saja menyala, dan teratai hitam mekar dengan cahaya ajaib, memadamkan api Amaterasu. Pergi, Ye Chen membuka dao surgawi secara langsung, dan iblis surgawi tingkat kuasi Kaisar Agung, telah melampaui batas yang bisa dia lawan. Ini bukan dacu yang hebat, tidak ada aturan untuk menekan tingkatan. Kaisar Semu adalah Kaisar Semu, jangankan bertarung dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi semut. Keluar dari lubang hitam, Ye Chen tidak tahan melangkah lebih jauh dan hampir jatuh di bintang mati. Di lubang hitam luar angkasa, seharusnya tidak mungkin untuk keluar, pikir Ye Chen dalam hatinya. Selanjutnya, dia harus pergi ke benua Xuan Huang sesegera mungkin untuk memberitahu Kunlun Su tentang masalah tersebut, ini mendesak. Berpikir di dalam, Ye Chen buru-buru menyeka darah dari sudut mulutnya. Namun, sebelum dia mengangkat kakinya, ada pusaran hitam di kehampaan di depannya. Detik berikutnya, sosok yang ditutupi jubah hitam berjalan keluar, seluruh tubuhnya dikelilingi kabut hitam. Ledakan, ekspresi Ye Chen pucat, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Salah perhitungan serius. Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa iblis dapat keluar dari lubang hitam. Pada satu titik ini, rute pelariannya terputus. Sakramen kuno, setan jubah hitam tertawa, dan suaranya samar dan sunyi, jauh dan kuno. Senyumnya suram, dan dia sangat membenci Ekaristi abadi. Jika bukan karena Kaisar Ekaristi, iblis pasti sudah mengambil surga dan domain, bertahun-tahun tanpa akhir. Untuk sesaat kesurupan, iblis jubah hitam menatap langit di kejauhan. Ketika dia kesurupan, Ye Chen telah melarikan diri, seluruh tubuhnya terang di malam gulita. Setan jubah hitam tersenyum dingin. Tiba-tiba, langit pecah dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Chen, yang masih dalam pelarian, dihancurkan oleh Sutian di tempat, jatuh menabrak bintang mati. Ketika dia bangun, dia merasakan tekanan sangat berat. Kaki Ye Chen gemetar, matanya merah darah, dan hatinya menderu-deru. Dia bisa membiarkan darah sucinya mendidih, tapi masih sulit untuk digerakkan. Ini adalah penindasan mutlak dari alam. Seorang kuasi bijak, di depan kuasi kaisar, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi semut. Ye Chen, Sangguan Yuer di tungku tembaga sudah menangis. Maaf, Ye Chen tersenyum tak berdaya, menjatuhkan tangannya, menyerah, dan menundukkan kepalanya yang sombong. Langit runtuh seketika, iblis menghancurkan langit dan bumi dengan satu telapak tangan, dan semua yang dilaluinya berubah menjadi abu. Tentu saja, pada saat ini, langit yang runtuh benar-benar membeku, telapak kepunahan iblis berhenti. Dalam sekejap, segala sesuatu di dunia ini tampak diam, telapak tangan iblis hancur menjadi 9 bagian. Ekspresi iblis berjubah hitam berubah drastis, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Ye Chen dan Sangguan Yuer juga menatap langit. Di sana, sesosok datang perlahan, seolah-olah dia sedang berjalan melalui sungai waktu, setiap langkah yang dia ambil adalah perubahan hidup. 6 jalan, melihat langit berbintang dengan tatapan kosong, Ye Chen bergumam, dan pikirannya menjadi sedikit linglung. Tidak ada emosi di wajahnya. Dia terlihat seperti boneka yang tidak memprovokasi manusia, dan keberadaannya hanya untuk menyaksikan perubahan hidup. Ye Chen masih linglung, masih menatap diri masa depan yang perlahan berjalan ke arahnya.
Sangguan Yuer juga bingung. Wajah buram Liu Dao berangsur-angsur menjadi jelas di matanya yang indah. Garis besar fitur wajahnya persis sama dengan Ye Chen. Iblis berjubah hitam menatap Liu Dao, tubuhnya bergetar entah kenapa, dan dia mundur selangkah tanpa sadar, merasakan tekanan kaisar dari Liu Dao. Iblis jubah hitam menggerakkan teknik rahasia, pusaran hitam di belakangnya muncul kembali, dan langsung kabur ke dalam lubang hitam. 6 jalan sedikit mengangkat tangannya, iblis berjubah hitam yang baru saja melarikan diri ke dalam lubang hitam ruang benar-benar ditangkap olehnya lagi. Suasana hati Ye Chen cukup gelisah, Liu Dao sebenarnya mengabaikan penghalang antara lubang hitam dan alam semesta. Siapa dia? Iblis berjubah hitam mundur dan kemudian mundur. Basis kultivasi kaisar tampak ketakutan, dan dia tidak berani melihat langsung ke 6 alam. Iblis jubah hitam tidak tahu siapa dia. Mungkin, bahkan Liu Dao sendiri tidak tahu siapa dia tidak datang untuk menyelamatkan Ye Chen, tapi untuk menghancurkan iblis yang menjijikan baginya itu. Liu Dao mengangkat tangannya lagi, hanya telapak tangan sederhana, yang benar-benar menghaluskan langit virtual yang retak. Iblis berjubah hitam, yang masih dalam keadaan tercengang, juga terhempas oleh salah satu telapak tangannya, seperti cahaya ilahi, terbang melintasi langit berbintang. Tubuhnya hancur, langit berbintang dipenuhi darah, dan setiap tetesnya ajaib. Ye Chen membuka mulutnya, sekali lagi terkejut, iblis jubah itu terbang sejauh 80.000 mil. Apakah Liu Dao yang agung? Hati Ye Chen dan Sangguan Yuer berjatuhan, dan iblis setingkat kaisar begitu tak tertahankan di depannya. Ketika mereka berdua terkejut, Liu Dao mengangkat kaki, dan satu langkah benar-benar membentang. 80.000 mil jauhnya, iblis jubah hitam yang telah menghentikan tubuhnya, dia melihat 6 cara muncul di depannya, lalu terbang lagi dengan telapak tangan. Itu 80.000 li lagi, tubuh iblis jubah hitam terbang terbalik, menghancurkan langit berbintang satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Selanjutnya, langit berbintang cukup gelisah, dan gemuruhnya tak ada habisnya. Ah, raungan itu diiringi dengan raungan. Itu adalah raungan iblis jubah hitam. Sedihnya, dia, kuasi kaisar, tidak pernah berdiri teguh setelah diangkat oleh 6 jalan. Di belakang langit berbintang, tubuh Ye Chen seperti cahaya peri, muncul dan menyusut dengan panik, mengejarnya sepanjang jalan. Dia tidak berhenti, tapi dia masih tidak bisa mengejar 6 jalan. Dia berhenti tiba-tiba, menatap langit berbintang di kejauhan. Langit berbintang telah dibasahi dengan darah, iblis berjubah hitam setingkat kaisar, berdarah, dipaku sampai mati di langit berbintang oleh pertempuran gelap, dan bahkan roh aslinya juga dimusnahkan. Dia harus menjadi kuasa kaisar yang paling dirugikan yang meninggal di alam iblis surgawi, dari awal hingga akhir. Dia dipukuli dari langit berbintang timur ke langit berbintang barat oleh orang yang tumpul. Ye Chen melihat ke langit berbintang tidak jauh dari iblis jubah hitam, Liu Dao telah berbalik, dan pergi diam-diam. Punggung Liu Dao masih sangat sedih dan kesepian, dan bahunya tertutup debu perubahan hidup. Ye Chen buru-buru mengejarnya, itu adalah masa depan dia, karena ruang dan waktu masa depan datang ke era ini, mereka harus melakukan dialog sederhana. Hanya saja Liu Dao tidak menoleh, masih mengambil langkah berat. Setelah mendapati yang diraihnya hanyalah bayangan, dan 6 jalan menghilang. Ye Chen benar-benar berhenti. Meskipun dia ingin mengejar Liu Dao, dia tidak tahu kemana harus pergi. Tak berdaya, Ye Chen harus berbalik dan mendatangi iblis jubah hitam. Tubuh berdarah iblis dewa jubah hitam berubah menjadi teratai hitam lagi, perlahan berubah menjadi abu terbang. Di masa depan, dia harus mengubah arahnya melawan langit dan melakukan perjalanan melalui ruang waktu ke era ini untuk menulis ulang sejarah. Ye Chen berdiri diam seperti patung. Sangguan Yuer keluar, dengan ragu menatap Ye Chen, kenapa dia terlihat persis sepertimu, dia juga memakai cincin giok suancang. Apa yang ingin Anda katakan? Ye Chen memandang Sangguan Yuer dan tersenyum. Dia sangat mirip dengan pendahulu Fana Dachu. Sangguan Yuer berkata perlahan, jika debu merah masih hidup juga sampai ke langit dan 10.000 alam, dia dan 6 alam harus sama. Ye Chen tersenyum lagi, kata-katanya tidak bisa dijelaskan, dan Guan Yuer bingung. Memang, di Dachu, kekuatan tempur Hong Chen tidak lebih lemah dari kaisar. Tanpa penindasan reinkarnasi surga, alam Hong Chen harus setara dengan 6 jalan. Apa yang membuat Ye Chen bertanya-tanya adalah mengapa akan ada 2 masa depan yang datang ke surga dan 10.000 domain. Apakah Hong Chen dan Liu Dao akan menjadi orang-orang dari era yang sama di masa depan? Sangguan Yuer, melihat bahwa ekspresi Ye Chen telah mengalami perubahan halus. Pemuda ini sebenarnya menyembunyikan misteri. Ye Chen akhirnya bergerak, mengeluarkan jubah hitam dan mengenakannya di tubuhnya, lalu mengenakan topeng hantu, karena di 4 arah penuh dengan orang, gerakan yang dilakukan oleh Liu Dao sebelumnya banyak yang melihat. Adapun dia, tidak ingin dikenali, jika tidak akan terjadi keributan. Pergi, Ye Chen melirik kuartet,
lalu berbalik dan meninggalkan langit berbintang bersama Sangguan Yuer. Tidak berselang lama, orang-orang berkumpul di langit berbintang ini, seperti lautan manusia. Akan ada banyak suara dan kejutan. Ye Chen membawa Sangguan Yu cukup jauh dari langit berbintang. Sepanjang jalan, Sangguan Yuer melompat-lompat, dia masih seperti gadis kecil yang tidak mengenal dunia, seperti kehidupan sebelumnya. Ye Chen, tatapannya tertuju pada seorang wanita berbaju putih yang datang dari langit. Identitasnya tampak tidak biasa, ada dua lelaki tua di belakangnya. Wanita berbaju putih adalah reinkarnasi dari Dacu. Mata indah Sangguan Yuer juga cerah, dia menarik Ye Chen, itu adikku. Adikmu, Ye Chen tertegun. Lebih tepatnya, saudara perempuanku dalam kehidupan ini. Senioritas Dacu dalam kekacauan lagi, gumam Ye Chen. Senioritas, apa maksudmu? Adikmu itu juga merupakan reinkarnasi dari Dacu. Sangguan Yuer terkejut, reinkarnasi siapa? Huaxu, Huaxu senior, aku telah melihatnya, mereka tidak mirip. Setelah reinkarnasi, penampilan masa lalu dan sekarang bisa berubah, jelas Ye Chen. Sangguan Yuer menghela nafas. Ada yang lebih segar. Ye Chen terbatuk, dan memberikan sepotong ingatan kepada Sangguan Yuer. Suanger, saat keduanya berbicara, reinkarnasi Huaxu dan kedua lelaki tua itu telah tiba. Mendengar reinkarnasi Huaxu, Sangguan Yuer tersenyum tidak wajar. Dia tidak tahu apakah dia harus disebut reinkarnasi saudara perempuan Huaxu atau seniornya. Kemana kamu pergi selama ini? Huaxu memelototi Sangguan Yuer dengan pura-pura. Saya ditangkap oleh dua jahat, hitam dan putih, mereka ingin menggunakan saya untuk membuat alkimia. Beraninya, wajah Huaxu dan kedua lelaki tua itu tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuh meluap. Untungnya, tidak ada bahaya. Sangguan Yuer tersenyum main-main. Mungkin aku akan jadi pil dan mati, jika bukan karena dia, kata Sangguan Yuer, melirik Ye Chen di sisinya. Ini, seorang lelaki tua di samping Huaxu juga memandang Ye Chen. Melihat Ye Chen mengenakan jubah dan topeng hitam, dia cukup terkejut. Junior Ye Chen tersenyum tipis. Dia adalah teman lamaku, dan dia akan bersamaku untuk kembali ke keluarga, kata Sangguan Yuer. Jadi begitu, kamu Chen. Huaxu ada di pinggir lapangan. Saat mendengar nama itu, merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Tunggu apalagi, membangkitkan ingatan kehidupan masa lalunya. Sangguan Yuer ingin melihat ekspresi aneh Huaxu setelah membangkitkan ingatan. Lebih aman untuk kembali ke keluargamu. Ye Chen tersenyum. Itu benar. Begitu kata-kata Sangguan Yuer jatuh, bayangan sosok yang lewat jatuh tidak jauh dari Ye Chen dan yang lainnya. Ada tiga kakek tua, satu berbaju ungu, baju hitam dan baju putih, kultivasi orang tua baju ungu berada tingkat suci, dan pria tua baju hitam putih berada di level semu. Mengenakan jubah dao dengan totem yang sama, ketiganya termasuk dalam kekuatan yang sama. Kali ini mereka akan mencari tahu tentang langit berbintang, tetapi mereka kebetulan bertemu dengan Huaxu dan Sangguan Yuer. Ekspresi Huaxu dan yang lainnya telah berubah. Kedua lelaki tua di sampingnya juga mengorbankan senjata magis. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan melirik ke atas dan ke bawah pada ketiga lelaki tua itu. Sebelumnya, setelah dia melewati kesengsaraan, seseorang menembakkan panah untuk menyerangnya, dan orang yang menyerangnya mengenakan jubah yang sama dengan ketiga lelaki tua itu. Mereka berasal dari Istana Raja Kerangka, kata Sang Yuer. Gunakan kerangka sebagai totem, sekilas itu bukan orang baik, gumam Ye Chen. Seperti yang Anda katakan, selama ribuan tahun, Skeleton King Palace memang telah menciptakan banyak darah di medan bintang ini, dan tidak ada yang mau memprovokasi raksasa ini. Ada desas-desus bahwa ada Raja Kuasi bijak di Istana Raja Kerangka. Kuasa Saint King, dia sendiri di kuasa suci, dengan kekuatan tempurnya saat ini, Ye Chen belum pernah mencoba. Jika kamu menghalangi jalan kami, kamu pasti tidak akan baik, kata Sangguan Yuer. Keluargamu berselisih dengan Skeleton King Palace. Tanya Ye Chen. Jika bukan karena kakek, keluarga itu akan hancur. Wajah Huaxu seperti embun beku, dengan lebih banyak pedang, siap bertarung sampai mati. Pria tua berbaju hitam dan putih itu juga tersenyum, melihat ke sini dengan penuh minat. Saat melihat Huaxu dan Sangguan Yuer, ada kilatan cahaya cabul di mata lamanya. Kurang ajar, dua lelaki tua di depan Huaxu berteriak keras, dan momentum mereka naik ke puncak. Bagaimana dengan itu? Pria tua berpakaian hitam itu mencibir, dan dia melangkah keluar dan menepuknya dengan telapak tangan. Tiba-tiba, Ye Chen melangkah maju dan memukul sesepuh berpakaian hitam dengan pukulan. Orang tua berbaju hitam itu berubah menjadi kabut darah, dan bahkan roh primordial tidak dapat melarikan diri dari kematian. Ini, selain Sangguan Yuer semuanya terkejut. Itu adalah Kuasa Sein. Dia terbunuh oleh satu gerakan. Apakah dia orang suci? Huaxu dan yang lainnya menatap punggung Ye Chen. Kalau tidak,
bagaimana Kuasi Sage bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu mendominasi. Melihat lelaki tua putih dan ungu, ekspresinya berubah. Terutama lelaki tua baju ungu, dia adalah orang suci, tapi dia tidak dapat melakukan itu, tetapi pria bertopeng di sisi yang berlawanan melakukannya, itu menjelaskan segalanya. Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu menjadi serius. Saat ini sudah jelas siapa kedua belah pihak yang kuat dan siapa yang lemah. Memikirkan hal ini, lelaki tua ungu itu tiba-tiba berbalik, melarikan diri. Diikuti orang tua baju putih. Mau pergi, cibir Ye Chen, mengangkat kakinya untuk mengejarnya, dan langsung membunuh lelaki tua berkulit putih itu. Lelaki tua berbaju putih itu dipukul oleh telapak tangan Ye Chen dan berubah menjadi kabut darah. Satu-satunya lelaki tua berpakaian ungu yang tersisa gemetar, kecepatan pelariannya meningkat. Tentu saja, dibandingkan dengan kecepatannya Ye Chen, sedikit lebih buruk. Tiba-tiba, dia menghentikan sosoknya dan mengorbankan senjata kerangka, dibuat dengan bahan sihir khusus, direndam dalam darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen tidak berbicara, kuali dewa kekacauan dikorbankan, dan kekuatannya yang luar biasa ditampilkan. Dengan satu pukulan, kerangka prajurit suci itu hancur, dan esensinya tertelan di tempat. Pria tua berpakaian ungu itu memuntahkan darah. Senior, maafkan aku. Pria tua ungu itu buru-buru memohon belas kasihan, ketakutan. Namun, Ye Chen tidak berbelas kasih, memukulnya. Tidak. Mata lelaki tua berpakaian ungu itu menonjol, dia merasa kedinginan, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia bawah. Engah. Darah terciprat, menusuk roh primordial di antara alis lelaki tua berpakaian ungu itu. Dan tubuh lelaki tua ungu itu, dimasukkan ke dalam Chaos God Cauldron, berencana jadikan boneka tempur, dia akan menyerahkannya pada Huasu dan yang lainnya sebagai pengawal. Tidak butuh waktu lama, satu orang suci dua kuasa suci hilang. Suanger, apa asalnya? Huasu akhirnya menanyakan keraguannya. Teman lama, Sangguan Yuer tersenyum. Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya? Huasu memandang Sangguan Yuer dengan wajah tidak percaya. Saat dia melepas topengnya, kamu mungkin mengenalnya juga. Aku juga tahu. Ayo, kamu akan mendapat bagian. Tiba-tiba, Ye Chen sudah kembali, dan dia membawa 3 tas Qianlun hasil jarahan di tangannya. Memberikan kepada orang tua yang datang bersama Huasu. Senior, kami tidak pantas menerimanya. Kedua tetua itu tersanjung dan buru-buru menolak, belum lagi jika bukan karena dia mungkin mereka akan terbunuh. Saya bukan senior. Ye Chen tersenyum dan menjejalkan 2 tas penyimpanan masing-masing ke Sangguan Yuer dan Huasu yang bereinkarnasi. Adapun tas penyimpanan ketiga, dia memberikannya kepada kedua lelaki tua itu. Senior, ini, singkirkan. Tanpa menunggu pengunduran diri Huasu, Ye Chen sedikit tersenyum. Itu adalah harga pengantin. Sangguan Yuer terkekeh, dan tidak lupa mengedipkan matanya yang indah pada Ye Chen. Sangguan Yuer meringis pada Ye Chen, dan melarikan diri. Melompat-lompat dengan polos, seperti roh aneh di kehidupan sebelumnya. Ye Chen tersenyum tak berdaya. Melangkah. Tadi, mereka jelas mendengar kata pertunangan, ada yang salah dengan hubungan itu. Mungkin anggur pernikahan. Dengan bisikan di hati, mereka bertiga saling memandang, dan mengikuti Ye Chen. Langit berbintang masih belum tenang, dan semakin banyak orang berkumpul, bukan masalah sepele bahwa kuasi kaisar dihancurkan. Tentu saja, mereka ditakdirkan untuk tidak menemukan apa-apa. Di sini, Ye Chen dan yang lainnya terbang ke bintang kuno. Itu disebut bintang roh surgawi. Itu tidak jauh dari bintang Sundus dari keluarga Naga 5. Begitu dia memasuki bintang kuno, Ye Chen menggunakan evolusi perhitungan. Dan Sangguan Yuer di samping juga berharap Ye Chen bisa memberinya kejutan besar. Hanya saja dia menyesali Ye Chen, setelah perhitungan, menggelengkan kepalanya sedikit. Kembalinya mereka telah menarik banyak orang tua. Alasan utamanya adalah Sangguan Yuer sudah keluar terlalu lama kali ini. Setelah bersukacita, kebanyakan orang memandang Ye Chen. Ketika Sangguan Yuer masih memegang telapak tangan Ye Chen, banyak orang tua melihat ke atas dan ke bawah pada Ye Chen seperti monyet. Pergi, Sangguan Yuer terkekeh, menarik Ye Chen dan Huasu, melarikan diri, untuk membangkitkan ingatan Huasu sebelumnya. Huasu sedikit terkejut, tapi penasaran dan tidak menolak. Melihat punggung ketiga orang itu pergi, sekelompok lelaki tua membelai janggut mereka. Ini lebih dari sederhana. Kedua lelaki tua yang sebelumnya melindungi Huasu menghela nafas, dan menceritakan kejadian dengan rinci, hingga tubuh orang suci, yang sekarang tubuhnya masih di dalam kuali. Rekor semacam ini di langit memang tak terbayangkan. Lawannya dari Skeleton King Palace. Terima kasih kepada pendahulunya, kalau tidak saya akan terkubur di bintang-bintang, ucap syukur dua orang tua itu. Istana Raja Kerangka. Ini adalah provokasi telanjang. Leluhur terluka parah. Ini adalah akhir dari Shou Yuan, dan Istana Kerangka berani merajalela.
Kembali, orang-orang tua itu berbalik satu demi satu, dengan banyak kecemasan di balik ekspresi dingin mereka. Di sisi lain, Ye Chen telah sampai di gunung eksklusifnya Sangguan Yuer. Ye Chen melepas topeng hantu, memperlihatkan wajahnya. Melihat wajah Ye Chen, Hua Su linglung, wajah itu sepertinya akrab. Ye Chen tersenyum, mengangkat tangannya dan cahaya muncul, tenggelam di alis Huaxu. Tiba-tiba, tubuh Hua Su bergetar, dan mengerang kesakitan. Saya tidak tahu kapan, saya melihat air mata redup, dia menatap Ye Chen dengan ekspresi bingung. Malam debu, apakah itu kamu? Sambil menangis, mengulurkan tangan gioknya, dan menyentuh tubuh Ye Chen dengan gemetar, berharap bukan ilusi. Ini aku. Ye Chen tersenyum, dengan air mata. Haruskah aku memanggilmu adik, atau haruskah aku memanggilmu senior? Sangguan Yuer berbicara, dan menatap Huasu dengan mata besar, matanya berkedip-kedip. Kamu Sangguan Yuer. Huasu tertegun. Ini aku. Ini, Huasu hanya merasa pusing, dan menoleh ke arah Ye Chen dengan sedikit canggung. Ye Chen tersenyum sedikit, Sangguan Yuer, seperti kamu, adalah orang yang bereinkarnasi. Kebetulan, Anda juga saudara perempuan dari sebuah keluarga. Segera, Huasu, yang bingung dalam pikirannya, tiba-tiba meraihnya. Pada Ye Chen, sepasang mata berkaca-kaca penuh dengan harapan, di mana ayahmu? Xiyue dan yang lainnya, di mana mereka? Apakah mereka masih hidup? Xixue dan Xiyu ada di Dacu. Mereka hidup dan sehat, dan mereka memiliki anak sendiri. Kata Ye Chen, Xiyue juga telah bereinkarnasi di puluhan ribu surga ini, sekarang di keluarga bintang kuno Suanyu. Adapun suamimu, dia tidak ada di Dacu, aku belum menemukannya. Terima kasih. Huasu menangis, menutupi mulutnya, tersedak air mata. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Huasu menghapus air matanya, saya akan pergi ke rumah Suanyu Xingji untuk menemukan Xiyue. Ye Chen menghentikan Huasu, saya mengerti perasaan senior, tetapi ada begitu banyak wilayah bintang di antara ini, dan perjalanannya sangat jauh dan berbahaya. Aku rindu mereka, itu tidak akan terlalu lama, kita semua akan kembali ke Dacu. Saya mengerti. Huasu tersenyum dengan air mata, terima kasih Cenyai, jika ayahmu tahu betapa senangnya itu. Saya bukan anaknya. Ye Chen terkekeh datar, kamu masih tidak bisa memaafkan ayahmu. Aku benar-benar bukan anaknya, aku menelan esensi putra bumi, dan darahku selaras dengan semua makhluk hidup, sehingga cermin kausalitas alam semesta dari hubungan darah akan cerah. Ini, Huasu tertegun. Ini benar-benar, Sangguan Yuer menggaruk kepalanya dan ekspresinya menjadi aneh. Jika Fas Kaisuan Zen tahu tentang ini, saya yakin dia masih akan memperlakukanmu sebagai seorang anak. Huasu tertawa, dan bereaksi dengan bingung. Saudari Xiyue juga tahu bahwa kamu tidak memiliki hubungan darah. Sangguan Yuer mengedipkan matanya, tentu dia tahu itu. Melihat mata Sangguan Yuer dan Huasu tidak normal, Ye Chen terbatuk kering. Dia seharusnya sangat bahagia. Huasu tersenyum. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya lagi, dan ekspresi Haotian Xiyue pada saat itu muncul di benaknya tanpa sadar, di lubang hitam dia ingin tidur bersamanya dengan semangat. Ye Chen merasa malu, dan Huasu tampak tidak wajar. Suasana pemandangan menjadi sedikit aneh. Lagi pula, tawa Ye Chen memecahkan kesunyian adegan itu. Sambil tersenyum, tawa pria ini tiba-tiba berhenti, dan berbalik seperti melarikan diri, aku akan menemukan orang yang bereinkarnasi. Aku juga akan pergi. Lihat Ye Chen untuk pergi, Sangguan Yuer ikut. Masih ada aku. Huasu mengikuti. Saya hanya mencari jejak jiwa dari orang yang bereinkarnasi. Kembalilah, Anda tidak dapat membantu saya. Ye Chen melambaikan tangannya. Kalau begitu aku tidak peduli, aku akan mengikuti. Kamu benar-benar tidak bisa membantu. Ye Chen berkata, dia telah mengangkat kakinya dan terbang, kemudian beberapa kata halus kembali, tetaplah di gunung peri ini, jangan berkeliaran. Yuer menggembungkan mulutnya, dia tahu bahwa mengikuti Ye Chen akan jadi beban. Di puncak, hanya Huasu dan Sangguan Yuer yang tersisa. Diam-diam memperhatikan arah keberangkatan Ye Chen. Kapan dia akan menemukan semuanya sendirian? Tidak bisa bersama dia pergi mencari orang yang bereinkarnasi, jadi kita harus melakukan sesuatu. Sangguan Yu, kata, Huasu tersenyum lembut, berbalik dan berjalan menuruni gunung, kita harus mengatur tempat untuk Dacu yang bereinkarnasi sesegera mungkin. Aku pikir juga begitu. Sangguan Yu, mengikuti, menatap Huasu sedikit main-main, dan terkekeh, haruskah aku menelepon adikmu, atau memanggilmu senior dengan hormat? Huasu tersenyum dan mengangkat bahu. Perjalanan Ye Chen, bintang kuno pertama Zong. Bintang kedua, terdapat selusin orang reinkarnasi. Selanjutnya, banyak bintang kuno di bidang bintang yang luas ini semuanya menunjukkan sosok Ye Chen yang kesepian. Pada bulan Januari,
dia telah melakukan perjalanan melalui hampir semua bintang kuno di bidang bintang ini, dan menemukan hampir 10.000 orang yang bereinkarnasi, tidak semua manusia, banyak yang bereinkarnasi menjadi makhluk roh, monster, dan makhluk abadi. Rumput ini, sayangnya, meski banyak reinkarnasi yang ditemukan tak satu pun dari mereka yang sangat akrab dengannya. Satu-satunya yang cukup akrab adalah Jenderal Dewa di bawah kursi Kaisar yang mendalam. Di malam yang gelap, Ye Chen berhenti di langit berbintang, matanya menyipit dan melihat ke kejauhan. Di sana, ada bintang kuno yang jauh lebih besar, sebanding dengan bintang ungu Daluo Jianzong. Itu adalah bintang kuno dari Istana Tengkorak. Ada kerangka ilusi besar di luar bintang. Kerangka sebesar itu sangat menakutkan hanya dengan melihatnya. Ye Chen mencari di bintang ini, sengaja diletakkan di bagian akhir. Ya Tuhan, ingatlah untuk berhati-hati. Peringatan dari orang-orang yang bereinkarnasi datang dari Chaos God Cauldron. Dipahami, Ye Chen tersenyum santai, lalu mengenakan jubah hitam, topeng hantu, dan evolusi Zoltian untuk menutupi nafasnya. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya, seperti cahaya ilahi yang diam-diam tenggelam ke dalam bintang tengkorak. Tepat sebelum jatuh, Ye Chen mendengar suara hantu yang meratap. Ye Chen tidak terlalu dekat dengan gunung peri Istana Raja Kerangka, tetapi bersembunyi di gunung yang dalam dan hutan tua. Ye Chen menghitung, dan yang membuatnya bahagia sekaligus cemberut adalah benar-benar ada dua orang, satu pria dan satu wanita yang bereinkarnasi di bintang kuno ini. Bingung, menggelengkan kepalanya, Ye Chen berbalik dan melangkah ke kehampaan halus, dan terbang keluar dari bintang kerangka tua. Karena itu adalah Istana Tengkorak, ada Raja Semu yang duduk di sini, dan jika tidak berhati-hati, akan merepotkan. Oleh karena itu, Ye Chen membutuhkan identitas yang melenggang ke Istana Raja Kerangka. Dia ingin menggunakan identitas dua orang suci dan orang suci yang dia bunuh, tapi pasti mereka sudah mengetahui jika tiga orang itu mati. Memikirkannya, Ye Chen memutuskan untuk tetap aman, hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu. Setelah meninggalkan bintang kerangka kuno, dia bersembunyi di kehampaan langit berbintang. Untuk waktu yang lama, saya melihat seorang lelaki tua berpakaian ungu dengan pedang datang dari langit berbintang. Ye Chen langsung menembak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membantingnya. Ekspresi lelaki tua berpakaian ungu itu tiba-tiba berubah. Dia jelas tidak menyangka seseorang akan menyerangnya di pintu Istana Raja Tengkorak. Masuk dan tidur sebentar, Ye Chen melemparkan lelaki tua berpakaian ungu yang dicari ke ruang kosong langit berbintang, dan juga memberkati beberapa segel. Dan dia telah mengubah tubuhnya menjadi seperti orang tua berpakaian ungu. Baik aura dan basis kultivasinya persis sama. Setelah melakukan ini, dia berbalik lagi dan terbang ke kerangka bintang kuno. Gunung peri Istana Raja Kerangka tidak jauh lebih buruk dari Daluo Jianzong. Tiba-tiba, menemukan aura yang familiar. Itu adalah orang yang menyelinap ke arahnya selama hari kesengsaraan. Menghitung, dan menemukan posisi reinkarnasi dengan sangat akurat. Tanpa memikirkannya, dia menyelinap dan mengambil orang yang bereinkarnasi terlebih dahulu. Dia berhenti sebentar. Di kejauhan, ada dua orang yang terkunci di platform tinggi, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu diikat melalui tulang pipa dan digantung di sana, darah dan tulang, dan wanita itu dirantai ke tiang tembaga, dan juga ditutupi bekas luka. Mata Ye Chen menjadi dingin, dan pria dan wanita di platform tinggi bereinkarnasi. Melihat bahwa jubah yang dia kenakan bukan dari Skeleton King Palace, itu lebih seperti tawanan yang tidak bersalah untuk dirusak. Ye Chen telah mengulurkan telapak tangannya, mengubah tangannya yang besar, dan meraih pria dan wanita reinkarnasi yang terkunci itu. Tentu saja, ada batasan pada platform tinggi. Rusak, Ye Chen berteriak pelan, sangat kuat, dan menghancurkan batasan langit yang tinggi dengan telapak tangan, menjatuhkan orang yang bereinkarnasi, dan langsung ke dalam kuali Dewa Kekacauan, memungkinkan orang bereinkarnasi lainnya untuk menyembuhkannya. Metode Su terlalu ganas, dan membuat banyak keributan, yang membuat Istana Raja Kerangka khawatir. Siapa? Segera, terdengar teriakan keras, setiap wajah dingin, dan masing-masing penuh momentum. Seseorang berani memasuki Skeleton King Palace. Zeng, Qi Xiao muncul di tangan Ye Chen, dikelilingi oleh aura pedang, sangat dingin. Sungguh berani, terdengar teriakan keras. Satu pihak telah menyerang, dia adalah orang tua berjubah hitam. Basis kultivasi adalah kuasi bijak. Ye Chen bergerak, naik ke langit dalam satu langkah, dan memotong galaksi dengan satu pedang, kuat, memotong langit dan bumi. Perubahan warna pria tua berjubah hitam itu berubah. Merasa dingin di sekujur tubuh, tiba-tiba mengangkat tongkatnya untuk menghalangi. Semua yang dia lakukan sia-sia. Tongkatnya dipotong di tempat, dia juga langsung dipotong berkeping-keping. Brengsek, aku sudah lama mencarimu. Ye Chen mencibir, langsung pergi ke pria itu untuk membunuh,
karena orang suci berambut darah yang membunuh adalah orang yang menyerangnya pada hari dia melewati malapetaka. Mati, Ye Chen menyusut dan membantai di depan orang suci berambut darah itu, dan menebasnya dengan pedang. Dia hampir dicincang dengan darah, dan setiap tetesnya sangat menyilaukan. Orang bijak berambut darah menstabilkan sosoknya, tetapi wajahnya berubah. Dia adalah seorang bijak, dan dia dikalahkan. Ye Chen datang dengan pedang, dan roh pembunuh menari-nari di pedangnya. Membunuh. Yang terkuat dari skeleton King Palace telah terbunuh, dikelilingi dari semua sisi, jumlahnya sangat besar, sebanyak ratusan ribu, menutupi langit dan bumi, seperti lautan, gulungan ombak, gulungan di langit dan niat membunuh. Keluar, Ye Chen berteriak keras, memotong jalan berdarah dengan pedang, dan yang kuat yang bergegas berubah menjadi abu terbang berkeping-keping. Hentikan dia. Di belakang orang kuat di skeleton King Palace, orang suci berambut darah itu berteriak dengan keras, tetapi dia terus-menerus mundur, karena Ye Chen membunuh orang lain, tetapi mata dingin itu masih menatapnya. Perintah orang suci tidak boleh dilanggar, bahkan jika takut pada Ye Chen, yang kuat dari skeleton King Palace masih banjir. Mereka yang menentangku akan mati. Ye Chen meraung dengan kekuatan kultivasi, dan skeleton King Palace adalah orang yang lemah, dan terkejut menjadi kabut darah di tempat. Itu adalah jalan berdarah lainnya. Ye Chen menunjukkan lututnya dan menghindari banyak orang suci dan orang suci semu. Untuk kedua kalinya, dia membanting darah di depan orang suci itu. Tubuh orang suci itu retak. Orang bijak dan orang bijak dari skeleton King Temple berteriak, mengejar mereka seperti air pasang, dan ada sejumlah besar pembunuhan di seluruh langit, ditujukan pada Ye Chen, menghidupkan kembali kekuatan dunia, dan ingin meledakkan Ye Chen dengan satu pukulan membunuh. Orang suci berambut darah itu dipukul dengan keras, jiwanya keluar dari tubuhnya, dan ingin melarikan diri, tetapi Ye Chen lebih cepat, mengejarnya adalah telapak tangan, orang suci berambut darah itu hampir musnah, dilarang oleh Ye Chen, dan mendapatkan dingsong. Lebih dari itu, istana bawah tanah jauh di dalam skeleton King Palace juga meledak, dan sesosok berlumuran darah bergegas keluar, diam secara paksa dan tirani, dan dunia yang hancur bergolak. Itu adalah Raja Kuasi Santo dari skeleton King Palace. Kerangka itu menyentuh Raja Semi Suci dengan dingin, bergerak dan membunuhnya dalam satu langkah, menutupi langit dengan telapak tangan, dan menekan ke arah Ye Chen. Orang kuat yang bergegas dari skeleton King Palace juga terguncang satu demi satu. Lihatlah Raja Kuasi Sage dari skeleton King Palace dan Ye Chen, mereka semua terguncang, dan sudut mulut Ye Chen meluap dengan darah. Yang kuat di skeleton King Palace semuanya berubah warna, dan saya tidak tahu bahwa Ye Chen dapat melawan leluhur. Terakhir melirik Raja Kuasi Santo dari skeleton King Hall, dia melangkah ke Sutian dan berbalik untuk melarikan diri. Raja Kuasi Santo dari skeleton King Hall mendengus dingin, dan gerakan besar lainnya, seperti dewa yang mengejarnya. Pada saat ini, tatapan terkejutnya telah berubah menjadi tatapan mengerikan, dan dia tidak bisa mentolerir orang bijak yang bertarung melawannya. Orang kuat lainnya di skeleton King Palace memiliki ide yang sama, dan tidak akan membiarkan Ye Chen hidup di dunia. Mereka tahu tirani istana Raja Kerangka, dan hanya pertempuran besar ini, hanya sedikit dari bidang bintang ini yang bisa mengatasinya. Ini bukan perang, itu harus mengejarnya. Mata seseorang tertuju pada Ye Chen yang melarikan diri. Orang tua itu telah mengembangkan Tao selama lebih dari 2000 tahun, dan dia belum pernah melihatnya berlari begitu cepat. Terlalu banyak biksu tua memandang Ye Chen dengan takjub, dengan ekspresi aneh. Dengan kecepatan melarikan diri seperti itu, tidak heran jika mereka berani memprovokasi istana Raja Kerangka. Hanya upaya untuk melarikan diri ini, tidak ada seorang pun di bidang bintang ini yang dapat menandingi. Ketika keempat pihak berdiskusi, langit berbintang bahkan lebih dinamis, karena apakah skeleton King Palace adalah Raja Semu atau Sage-Sage, mereka semua memainkan gerakan pembesar saat mengejar Ye Chen. Saya tidak tahu kapan, langit berbintang menjadi sunyi, karena dia mengejarnya, Ye Chen hilang. Terutama biksu tua, yang telah berlatih Tao selama ribuan tahun, belum pernah melihat istana Raja Tengkorak merana seperti ini. Pada saat ini, sebagai protagonis dari drama besar ini, dia telah mengorbankan ribuan bola roh yang menyinari di lubang hitam ruang angkasa, menopang tempat terang dengan radius ribuan meter, dan sangat hangat di dalam lubang hitam. Pada titik ini, dia mengeluarkan dua pria dan wanita yang bereinkarnasi dari tripod. Meskipun orang-orang yang bereinkarnasi dalam kuali suci terus menanamkan esensi untuk mereka, kondisi mereka masih mengerikan, dan mereka masih dalam keadaan pingsan saat ini, ekspresi mereka sangat pucat, dan nafas mereka merana. Keduanya terluka terlalu parah, dan dia tidak membuat mereka terbangun dari keadaan pingsan. Setelah menyiapkannya, Ye Chen mengeluarkan jiwa orang suci berambut darah dari istana Raja Tengkorak. Orang suci berambut darah itu baru saja dibebaskan, dan dia mundur selangkah, ekspresi pucatnya penuh dengan kengerian.
Saya tidak punya keluhan dengan Anda, saya tidak tahu apakah itu karena panik atau alasan lain. Orang suci berambut darah yang menendang ke belakang benar-benar meraung dengan wajah mengerikan. Kamu, jiwa orang suci berambut darah tiba-tiba bergetar, sepertinya mengenali Ye Chen, matanya menonjol dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupilnya menyusut seukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat oleh orang telanjang. Dia mengerti segalanya, mengerti mengapa Ye Chen hanya mengejarnya jika dia tidak mengejar dan membunuh orang lain. Ye Chen tidak menanggapi tatapan luar biasa dari orang suci berambut darah itu, dan dia terlalu malas untuk menanggapi. Dia sudah menekan telapak tangannya pada penutup roh surgawi Santo berambut darah itu, dan mengaktifkan jiwa tirani dan kekuatan supernaturalnya. Hanya saja, bagaimana dia tahu bahwa Ye Chen tidak mencarinya, melainkan orang yang bereinkarnasi. Orang-orang di Skeleton King Palace melihat kemana-mana, roh jahat di setiap orang mencari sosok Ye Chen satu persatu. Ye Chen berdiri, menempatkan Xiao Feng dan Fuling kembali ke alas, dan berbalik untuk melarikan diri dari lubang hitam angkasa. Di puncak gunung, hanya ada Long Wu dan Ye Chen. Oh tidak, ada juga Qi Wang yang tidak bisa diandalkan yang bergoyang tidak jauh, dan saya akan melihat tempat ini dari waktu ke waktu, terutama Ye Chen. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepura-puraanmu sebulan yang lalu masih baik-baik saja. Long Wu berkata dengan penuh arti, dan saat dia berbicara, dia juga menyerahkan sebotol anggur, dan desahan serta lidah tidak pernah berhenti. Jika kamu bisa membuat langkah besar, aku bahkan tidak perlu tahu itu kamu. Long Wu menyeringai, itu hanya setengah sakramen, itu benar-benar menyentuh tanda Tao Kaisar, dan itu adalah 2 patung. Mengapa? Ada juga hukuman para dewa. Ye Chen memandang Long Wu dengan takjub, jangan membodohiku, aku telah melihat langit 5 orang yang membusuk. Biksu umum tingkat lanjut tidak akan memprovokasi hukuman ilahi, siapa yang menjadikanmu sakramen kuno yang mandul? Long Wu mengangkat bahu, garis keturunan dari pundak Kaisar bencana apapun akan berbeda dari orang biasa. Ini terkait, Ye Chen menerima pikirannya dan berkata perlahan, dia menemukan keberadaan yang mengerikan di lubang hitam ruang angkasa, tapi itu adalah bunga teratai hitam pekat, ditekan oleh kata Dunjia Tianzi, kuasi tingkat Kaisar. Sejauh yang saya duga, itu benar ketika Kaisar disegel, dia dalam keadaan lemah, tidur di lubang hitam ruang selama beberapa tahun yang tidak diketahui sebelum dia pulih ke puncaknya. Ye Chen melanjutkan, karena puncaknya dipulihkan, dia hanya bisa membuka segelnya. Itu adalah 6 cara yang menyelamatkanku dan membunuh iblis kuasi Kaisar. Ye Chen akhirnya menceritakan rahasia malam itu. Apakah dia masih di bidang bintang ini? Long Wu memang kaget, dan kaget dengan 6 cara. Saya tidak di sini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, seharusnya mencium aura iblis surgawi, sehingga dia menemukan sejumlah bintang yang tidak diketahui, bukan untuk menyelamatkanku, tetapi untuk membunuh Kaisar Semu. Saya hanya berharap ketika Dacu kembali ke surga dan domain, orang-orang Dacu yang bereinkarnasi akan baik-baik saja. Ye Chen menatap langit berbintang, dan sepertinya bisa melihat gunung dan sungai besar melintasi medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Long Wu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, patut ditegaskan bahwa ini bukan peristiwa semalam untuk membawa Dacu kembali ke surga dan domain. Semua orang yang bereinkarnasi di medan bintang ini telah ditemukan, dan saya harus pergi ke jalan, dan akan ada lebih banyak orang yang bereinkarnasi. Kali ini aku datang untuk itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tidak ada cara lain. Tidak bisa menyeretnya lagi. Ye Chen tersenyum dan perlahan berkata, Taoisme saya terlalu dangkal, sulit untuk menekan kutukan pesona magis, itu selalu membunuh kekuatan pupil mata roda peri, yang sebelumnya menggunakan Amaterasu, hampir dimakan kembali olehnya, untuk waktu yang lama, Daogen juga akan menderita karenanya. Kamu yakin untuk melakukan ini? Long Wu mengerutkan kening dan menatap Ye Chen, kutukannya bukanlah hal kecil. Ada keledai di gunung yang takut dunia tidak akan kacau. Long Wu juga mulai, dan sekali lagi memberkati segel di penghalang, masalah ini terkait dengan hidup dan mati Ye Chen. Setelah melakukan ini, kedua orang itu berdiri berhadapan satu sama lain, dengan jarak tidak lebih dari 3 kaki, dan keduanya tampak seperti patung batu. Ye Chen mengorbankan Zhou Yuan dan menyerahkan Amaterasu ke Long Wu. Amaterasu terbakar dalam waktu kurang dari 1 detik dan kemudian dihancurkan, menyentuh kutukan itu terlalu virtual. Kutukan sihir adalah kekuatan tak terlihat yang menghancurkannya sampai ke akarnya. Ye Chen dapat dimakamkan kapan saja. Memang, karena pertempuran antara kutukan Taiksu dan kutukan iblis, kekuatan Yuanshen Ye Chen dikonsumsi sebanyak mungkin, dan tubuh asli Yuanshen juga menjadi terdistorsi, dan selalu ada kemungkinan pemusnahan. Ada yang lebih rumit, Ye Chen Yuanshen, tiba-tiba muncul guntur, merobek Yuanshen-nya. Saat kedua kutukan itu bertarung, Ye Chen sudah sengsara dan sangat lemah, tapi dia melakukan kekerasan lagi. Karena Scotch mengamuk, aturan Chaos Tao dibangkitkan, dan hukum jalan dirantai untuk disia-siakan,
terjalin menjadi Daolong, menjaga tubuh asli Ye Chen Yuanshan, dan menghadapi naga petir dari Scotch. Tentu saja, ini belum berakhir, cara ajaib juga muncul untuk menimbulkan kekacauan, roh jahat melonjak, dan berubah menjadi naga ajaib. Roh primordial Ye Chen bergetar lagi, dan asal mula tubuh sakramental terwujud, berubah menjadi asal mula naga suci dan menghadap naga ajaib. Kemudian, tubuh Ye Chen penuh dengan cahaya Buddha, dan mantra pembersihan tata gata matahari agung bergema dan berubah menjadi naga Buddha, melahap kekuatan ilahi Ye Chen Yuan, seolah-olah menyelamatkannya sebagai pemuja yang taat dari keluarga Buddha. Naga Buddha terwujud, dan kekuatan garis keturunan Ye Chen bergetar, membentuk garis keturunan naga asli untuk dilawan. Kerusakan Zhou Tian Qilong memprovokasi perlawanan basis kultivasi Ye Chen, dan bahkan jika naga emas berubah, itu diubah oleh kekuatan basis kultivasi, dan dia bertarung melawan Zhou Tian Qilong, dan dia juga berada di tubuh Ye Chen. Pesona naga hitam dan naga putih Taixu, naga guntur Scotch dan Daolong hukum, naga iblis Dao iblis dan naga suci primal, naga Buddha dan Dao Buddha dan naga sejati garis keturunan, Zhou Tian Qilong dan naga emas kultivasi, tabu naga dan roh perang naga, total 12 naga, bertarung di tubuh Ye Chen, dan raungan naga itu tidak ada habisnya. Ada naga berkepala dua yang bertarung dalam jiwa manusia, dan menakutkan untuk memikirkannya. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak bahaya tersembunyi yang mengerikan di dalam dirinya, dan sepertinya ini waktu yang tepat baginya untuk memilih kapan dia paling lemah untuk menelannya utuh. Apakah itu basis kultivasi, asal-usul, garis keturunan atau Tao, dia dihancurkan dan terluka dengan banyak luka. Sama seperti naga lima tidak memiliki rencana untuk bertindak, roh leluhur Ye Chen yang runtuh memiliki kekuatan untuk terwujud lagi. Itu adalah kekuatan tak terlihat, misterius, halus dan ilusi, menjadi tanda, lebih tepatnya siklus reinkarnasi, dalam rotasi cepat, dan cahaya peri misterius terbang. Segera setelah itu muncul, itu memulihkan roh leluhur Ye Chen yang runtuh, dan bahkan kekuatan leluhur Ye Chen yang hilang di langit dan bumi pun direklamasi. Selain itu, siklus reinkarnasi sombong yang bekerja pada evolusinya terus-menerus melarutkan naga petir, naga Dao iblis, Buddha Dao Buddha, Zhou Tian Qilong, dan naga tabu ke dalam tubuh Ye Chen. Naga berkepala 5 terus dihancurkan, dan kekuatan naga berkepala 5 yang membusuk dikembalikan ke Dao Ze Ye Chen, garis keturunan, basis kultivasi, asal dan tujuan pertempuran. Saat ekor dari 5 naga berbunyi satu persatu, naga petir penghancur surgawi, naga Dao iblis, naga Buddha Dao Buddha, Zhou Tian Qilong, dan naga tabu menghilang satu persatu, menjadi Ye Chen Dao Ze, Bloodlin, dan Siur Wokasai, sedikit asal dan semangat juang, Long Wu jelas merasakan transformasi mereka menjadi nirvana. Naga guntur Scotch menghilang, dan Dao Ze Daolong, naga suci garis darah, naga suci asal, naga emas kultivasi, dan naga pertempuran maksud perang di tubuh Ye Chen juga menghilang, kembali ke tubuh suci Ye Chen lagi. Apakah ini juga oke? Long Wu menelan, apakah ini berkah tersembunyi?